Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai Ramadan tanggal 17. Betul kan? 16 nomor 17 atau 18? Ini 18. Nggak saya mulai Kamis ya, Pak. 17 ya, kita mulai Kamis. Kita berarti hitungannya adalah hari ke-17. Kamis. Lalu Kamis kapan? Biar merah bisa. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi kebugaran, insyaallah diberi istiqomahan sampai nanti selesai Ramadan dengan predikat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita, pembacaan hadis dari kitab Jami'us Shaghir. Terakhir kemarin hadis 644. Yang bawa kitab boleh dibuka. 644 yang kemarin hadis terakhir ini berbicara tentang kondisi wanita yang terlaknat sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Siapa ini? Yaitu wanita yang memanjangkan atau membuat jendolan seperti punuk-punuk unta di kepalanya. Gelungan rambutnya dibuat tinggi kayak punuk unta. Ini wanita-wanita terlaknat yang ketika dia menjalankan sholat dalam kondisi seperti ini, sholatnya la tuqbal, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah enggak boleh digelung? Boleh, tapi jangan ditinggi-tinggikan, atau bahkan sengaja ditambah rambut agar kelihatan tinggi biar tampak cantik. Memang sebagian orang memandang bahwa kalau rambutnya ditinggikan, jilbabnya kelihatan tinggi di atasnya, kelihatan tampak cantik. Sebagai laki-laki saya juga kadang melihat seperti itu. Kelihatan menarik kalau rambutnya dijendolkan ke atas. Apalagi sengaja pakai konde di belakangnya, kode itu ya, menyambung rambutnya agar kelihatan besar seperti punuk unta, kata Nabi. Nah, seperti itu mal'un, terlaknat, dan ketika menjalankan sholat dalam kondisi seperti itu, sholatnya tidak diterima. Ini berarti pelajaran bagi perempuan, tidak bagi laki-laki pastinya. Kita masuk hadis ke 645. Idza ra'aitum amudan ahmar min kibalil masyriq. Idza apabila ra'aitum, kalian melihat amudan, garis ahmar, merah, min kibalil masyriq, dari arah timur, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Fadakhiru, maka kalian simpanlah to'am, makanan, sanatikum, untuk 1 tahun kalian. Fa innaha, maka sesungguhnya dia, sanatuju, tahun kelaparan. Hadisnya hadis hasan, Bu. Ini hadis kayak semacam bisyarah dari Nabi, sebuah prediksi dari Nabi yang akan terjadi di masa mendatang, yang kenyataannya nanti wallahu alam tahun berapa, kapan, kita tidak tahu, kurang tahu. Yang jelas kata Nabi, apabila kamu melihat garis merah di ufuk timur di bulan Ramadan, ini kan bulan Ramadan kan, pagi-pagi ada garis merah di ufuk timur sana, maka siap-siap menyimpan banyak makanan, karena setahun ke depan itu bakal terjadi paceklik panjang. Gitu kata Nabi. Nah, di sini perlu dijelaskan. Maka kita baca bagaimana penjelasan ulama dalam memahami hadis ini. Pertama, hadis ini dipahami secara apa adanya, yaitu alamatun lil qahti fitil kasana, tanda paceklik, tanda kering
tanda kemarau panjang itu dimulai dari munculnya garis merah di ufuk timur yang biasanya muncul di bulan Ramadan. Tanda kemarau panjang. Limatnya seperti itu aja, nggak perlu ditafsir aneh-aneh. Sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar juga seperti itu. Alamatul lil qahti fitil kasana. Bapak sekalian, kalau perhatikan memang Ramadan itu biasanya jatuh pada bulan-bulan kemarau. Hanya beberapa tahun ini, yang tahun ini juga alhamdulillah hujan. Sering terjadi Ramadan itu jatuh pada bulan-bulan Masehi yang dalam hitungannya bulan Masehi itu bertepatan dengan kemarau. Maka dikatakan Ramadan, romdo artinya panas. Biasanya Ramadan puasa itu dikerjakan saat musim panas. Meskipun di Arab Saudi sana juga sama, di Jazirah Arab sana. Sering terjadi bulan Ramadan itu di musim panas, musim kemarau. Jadi kembali pada pembahasan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah tanda kemarau itu dengan munculnya warna merah di ufuk timur. Wallahu alam, seperti itu dimaknai. Ya semaknai biasa saja, tanda kemarau gitu saja. Tanda kemarau. Memang kalau kemarau itu matahari kan lebih jelas kan di ufuk timur. Ketika matahari terbit itu merahnya itu tampak. Kalau kita di perumahan, di perkotaan sini nggak akan tampak. Dulu ketika saya di kampung, di Tegalan, di sawah, kemarau gitu kan, sambil main layang-layang pagi hari, itu merahnya matahari saat terbit itu kelihatan gitu kan. Nah mungkin yang dimaksud seperti itu. Kalau di musim penghujan itu nggak begitu kelihatan, nggak begitu tampak merahnya matahari. Lah ketika sudah seperti itu, kata Nabi, siap-siap menyimpan makanan selama 1 tahun, karena akan mengalami sebuah kondisi kering, paceklik selama setahun ke depan. Allah alam bisawab. Lah maka makna yang kedua, ini khusus Jazirah Arab, Ahlul Hijaz katanya. Di musim dari orang Hijaz itu ya Arab Saudi dan sekitarnya itu namanya Hijaz itu. Di geografis mereka ya tanda paceklik panjang itu ya dimulai di musim Ramadan, di bulan Ramadan yang ditandai dengan terbitnya merah di ufuk timur gitu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah dimaknai secara apa adanya seperti itu, atau ada dimaknai fenomena lain yang lebih dahsyat daripada fenomena yang sehari-hari kita lihat? Wallahu a'lam bishawab. Atau bagian daripada tanda-tanda kiamat yang mungkin muncul meteor di timur atau segala macam? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas beginilah hadis dari Nabi, peringatan dari Nabi. Hadisnya hadis hasan, bukan hadis dhaif, yang bisa diterima, yang bisa terima hujahnya. Sekarang kan lagi perang Bu di Iran dan Israel serta Amerika. Kalau terjadi perang berkelanjutan, bisa terjadi paceklik, krisis minyak, krisis pangan, krisis segala macam. Termasuk negara Indonesia, kata Pak Menteri ESDM, persediaan minyak Indonesia ini cukup, tapi cukup untuk 21 hari. Dan selebihnya wallahu a'lam bishawab. Karena kita banyak mengimpor minyak dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz, yang Selat Hormuz itu sekarang lagi dibekukan atau sekarang lagi di blokade sama Iran. Nah, banyak orang yang sudah siap-siap mungkin terjadi perang segala macam dengan menyiapkan makanan sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau orang kaya masuk ke dalam bunker, punya bunker di dalam rumahnya, persediaan 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Artinya bersiap-siap untuk mengalami sebuah kondisi global yang tidak menentu itu dibolehkan. Itu loh, dibolehkan. Mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, entah apa yang terjadi di kemudian hari, itu
Boleh, Islam mengajarkan seperti itu. Wal tandur nafsum makot damak likot, ayatnya kan begitu. Hendaklah kalian itu memperhatikan apa yang terjadi esok. Esok dalam arti nanti di hari kiamat, atau esok dalam arti esok hari, kita besok hari mau ngapain. Kita harus punya planning. Planning ke depan bagaimana. Kalau orang-orang Yahudi itu planningnya pinter-pinter mereka. Planning satu tahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan 10 tahun, 50 tahun ke depan punya planning semua. Orang Yahudi. Nah, kalau kita kan nggak hidup cuma ngalir ngono wae wis. Meneh masa opo mbok gak ngerti. Gak punya planning hidup ini kita. Nanti sore masa apa, Bu? Mbok aku cek bingung ngono ya biasanya. Gak punya konsep hidup kita itu. Kalau diceritakan kalau orang-orang Yahudi cerdasnya luar biasa, planning, apalagi dalam soal siasat perpolitikan dunia, perpolitikan global, mereka punya planning. Nanti tahun 2040 mereka membuat apa Indonesia bagaimana gitu, mereka planning semuanya. Nah, kita itu bangsa yang tidak punya planning ke depan, supaya ngalir aja kayak air, kemana arah angin yang ngikut nggak kayak. Padahal Islam mengajarkan punya planning, besok mau ngapain. Tidak hanya besok, kalau akhirat pasti harus kita siapkan. Besok di dunia ini harus kita siapkan. Nah, termasuk hadis ini kan Rasulullah mengajarkan ketika ada muncul warna merah dari ufuk timur, maka itu di bulan Ramadan, maka bersiap-siaplah untuk menyimpan banyak makanan untuk persediaan 1 tahun ke depan. Karena 1 tahun ke depan akan terjadi kelaparan panjang gitu. Ini hadis dari Nabi untuk bersiap-siap. Sudah siap-siap Mas, duit di mana di rekening? Rekening itu tidak aman, Bu. Tiba-tiba mati listrik, jangan ngomong gimana? Ada duit tapi nggak ada yang mau orang jual. Duitnya mau dipangan. Repot gitu kan. Kita kan duitnya semuanya di rekening. Listrik mati selesai. Listrik gak mati tapi gak ada orang mau jual, semuanya disimpan dewe-dewe. Maka Rasulullah menganjurkan ini menyimpannya makanan. Nabi Yusuf itu juga menganjurkannya menyimpan makanan dalam surah Yusuf itu kan. Caranya bagaimana mengawetkannya itu? Jagung, kemudian sagu, tepung sagu atau tepung apa namanya itu? Gandum itu dibiarkan dalam tangkainya biar awet selama 1 tahun 2 tahun ke depan. Kalau nanti dipanen kan cepat busuk, cepat dimakan rayap segala macam. Tapi kalau disimpan dalam tangkainya masih di atas pohonnya kan awet. Oke, seperti itu sekalian, yang jelas hadisnya berbicara begitu. 646. Idza ra'aitumul maddakhin, idza babila ra'aitum, kalian melihat maddakhin, orang-orang yang memuji, fahsu, maka kalian tamparlah fi dalam wujuhihim, wajah-wajah mereka aturab. Kalau ada orang memuji-muji kita, memuji-muji kebaikan kita, bahkan yang tidak pernah kita lakukan sekalipun dipuji-pujikan di hadapan kita, maka orang seperti itu tawapuan pakai debu katanya, ambil debu tapuk gitu. Ya tentunya ini sebagai ibarat saja, Bu ya. Ibarat ya, tidak harus dengan debu. Ini sebagai ibarat bahwa orang seperti itu perlu dikasih pelajaran. Jangan memuji-muji orang setinggi-tingginya. Orang seperti itu penjilat, tidak bagus. Dan itu sangat mengkhawatirkan kestabilan keikhlasan kita. Gara-gara dipuji, dasnya gede, kepalanya besar. Maksudnya sombong. Ya awalnya ikhlas sebenarnya, tanpa pamrih apapun, tapi kemudian dipuji-puji bla bla bla, akhirnya ikhlasnya luntur. Yang muncul apa? Yang muncul adalah riya, pamer, sum'ah, sombong. Gara-gara pujian itu mematikan. Lebih mematikan daripada tusuk pisau. Itu pujiannya seperti itu. Maka kata Nabi, hadisnya sahih, ketika ada orang yang muji-muji kamu, tapukan lambene, tapuk pakai pasir. Ya tidak harus tabu sungguhan, tapi langsung stop dia, tegur dia dengan tegas. Tidak malah iya memang aku begitu, iya memang aku begitu, mengakui kebaikan-kebaikan kita.
Tidak perlu kita itu mengakui kebaikan kita, biar Allah dan para malaikat pencatat amal kebaikanlah yang mengaku. Itu ya Bu. Karena sifatnya manusia itu senang dipuji. Ketika dipuji berlarut, maka akan jatuh dalam lubang riak pamer, hilang rasa ikhlasnya. Kalau memuji orang-orang yang tidak ada di hadapan boleh nggak? Boleh. Sebagai bentuk pelajaran. Ada saya misalkan memuji-muji seseorang yang orangnya tidak ada di sini dan tidak tahu di hadapan panjenengan misalkan, boleh-boleh saja. Tujuannya untuk berbagai macam tujuan ya, tujuan untuk mencari pelajaran dari dia, ambil hikmah dari perilaku dia, atau memang untuk mengangkat nama baik dia, itu dibolehkan. Tapi kalau di hadapannya tidak dibolehkan. Itu nggih. 647 idza ra'aitum hilal dzulhijjah, apabila kalian melihat hilal di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan kurban itu loh Bu, bulan haji. Wa arada ahadukum, dan hendak atau ingin ahadukum seorang kalian aidhahi, bahwasanya dia berkorban bulan Dzulhijjah, masuk bulan Dzulhijjah, punya niatan untuk korban, falyumsik an sya'rihi, hendaklah dia menahan dari rambutnya, wa atfarihi, dan kuku-kukunya. Ini pembahasan telah lewat dalam bab kurban. Kata Nabi, ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah itu berarti 10 hari lagi akan hari raya kurban, kan gitu. Maka dari tanggal 1 sampai nanti hari H disembelihnya binatang, tidak boleh memotong kuku, memotong rambut, dan mencabut bagian dari tubuh kita. Rambut dari mana saja tidak dibolehkan. Itu sunnah dari Nabi. Lah apa gunanya, apa hikmahnya itu? Hikmahnya konon para ulama mengatakan untuk totalitas pembebasan diri kita dari api neraka. Kita korban kambing itu kan tujuannya adalah untuk membebaskan diri kita dari neraka, menebus dosa-dosa kita dengan cara kurban untuk Allah. Lah yang kita korbankan itu tidak hanya kambing, sapi, tapi juga bagian dari kotoran-kotoran tubuh kita dilepas. Totalitas, sebagai simbol totalitas kita dalam peleburan dosa. Kita tebus dosa-dosa kita dengan memotong bagian-bagian tubuh kita yang kotor, rambut, kuku, gitu ya, Bu ya. Jadi ditahan kukunya selama 10 hari. Agak risih memang, kalau saya biasanya sepekan itu sudah panjang. Nah ini agak dipending sebentar, sampai 10 hari baru boleh dipotong. Rambut juga sama. Kecuali memang darurat, mau nggak mau harus dipotong. Pas operasi mau apa? Ada udunnya, misalkan rambutnya, mau nggak mau harus dioperasi kecil, ya dipotong nggak masalah. Tetapi kalau tanpa ada kedaruratan ya jangan dipotong sampai nanti di hari H Idul Kurban. 648 idza ra'aitumur roya, apabila kalian melihat royat itu artinya bendera as-suda, warna hitam. Qad sungguh ja'at, telah datang min kibal, dari arah khursan, fa'atuha, maka kalian datangilah dia. Fa inna, maka sesungguhnya fiha, padanya khalifatullah. Khalifah itu ya pemimpinnya Allah, pemimpin dari Allah. Al-Mahdi, yang dinanti, yang akan datang, yang Al-Mahdi itu artinya Al-Ja'i, yang datang, yang dinanti. Hadisnya sebagai
Ini kayak semacam bisyarah juga, kayak hadis yang pertama tadi. Bisyarah itu adalah semacam kayak prediksinya Nabi. Suatu saat nanti, kata Nabi, akan muncul bendera warna hitam dari Khursan. Akan muncul orang, pasukan-pasukan yang membawa bendera hitam dari Khursan. Maka ikutilah dia, ikut berjuang bersama mereka, karena dia adalah khalifatullah, pemimpin dari Allah, khalifah, pemimpin umat Islam di dunia secara global. Dia adalah Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah. Semacam nubuat, mukjizat, bisyarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi suatu saat nanti. Kapan? Wallahu alam. Di akhir zaman nanti. Khursan itu sekarang Iran bagian timur, masuk perbatasan dengan Afghanistan. Itu Khursan, Iran. Ini agak saya membaca di media, ya. Satu kelompok membawa hadis dari Nabi bahwa Dajjal akan diikuti 70.000 pasukan Yahudi dari Isfahan. Isfahan itu mana? Iran. Sehingga hadis ini dijadikan tuduhan negatif kepada Iran, bahwa Iran itu antek Yahudi, konon seperti itu, gitu ya. Sehingga nggak perlu membela Iran, gitu. Lah, ketika kita membaca hadis ini, Bapak sekalian, kita perhatikan akan muncul kelompok-kelompok umat Islam yang membawa bendera hitam dari Khursan. Mereka adalah khalifatullah, mereka adalah Imam Mahdi, pengikutnya Imam Mahdi. Dari mana mereka muncul? Dari Khursan. Hadisnya juga sahih ini. Yang tadi awal juga sahih, ini juga sahih. Dari mana Khursan itu? Geografisnya di mana itu? Di Iran juga. Iran juga. Artinya kalau kita menjustis Iran, ya, kita berbicara politik ini karena kayak lagi perang Iran. Menjustis Iran, tidak mendukung Iran gara-gara nanti ada hadis dari Nabi akan muncul pengikut Dajjal dari sana. Maka sebaliknya juga akan muncul pengikut Imam Mahdi dari Iran juga. Jadi menurut saya pribadi, gara-gara hadis yang pertama tadi, pengikut Dajjal dari Iran, terus kita mengatakan, oh Iran itu antek Yahudi segala macam, sehingga tidak perlu kita dukung Iran, karena Iran itu mendukung Palestina, karena Iran itu sebenarnya pura-pura membela Palestina, katakanlah seperti itu, gitu ya. Ya, tidak perlu kita menyetir seperti itu. Maka saya lebih sependapat dengan pendapat banyak kelompok-kelompok tokoh-tokoh Indonesia, siapapun dia yang melawan Israel dan membebaskan Palestina dari genggaman Yahudi, membebaskan rakyat Palestina dari penjajahan Yahudi, maka kita dukung siapapun dia. Tidak peduli wong Syiah atau wong rawong Syiah, tidak peduli Syiah atau tidak Syiah, gitu. Saya lebih pendapat seperti itu. Kayak Kiai Zarkasi, Gontor, dan beberapa ulama. Buya Yahya juga mengatakan hal yang sama dan lain sebagainya. Banyak tokoh-tokoh ulama-ulama Indonesia yang mengatakan seperti itu. Dan ada sekelompok orang mengatakan dia itu pengikut Dajjal katanya. Maka kita jawab, ternyata hadis yang sebaliknya ada dari Khursan juga, dari Iran juga, pengikut Imam Mahdi. Artinya hadis pertama tadi ya jangan disetir untuk melawan orang yang perlu dengan perjuangan Iran untuk membela Palestina, untuk melawan Israel, gitu. Karena Khursan ini juga ternyata Israel. Jangan cek itu, Khursan itu kan juga Israel itu. Khursan itu juga Iran itu. Khursan dan Isfahan itu sama-sama Iran. Satu itu kalau nggak salah, kalau Khursan itu bagian timur dekat dengan Afghanistan, yang sedangkan Isfahan itu bagian tengah, rada di tengah. Nuklirnya Iran itu memang di Isfahan, yang kemarin dibom sama Donald Trump itu. Itu gimana? Hadis ini mengatakan Imam Mahdi dari Iran. Hadis pertama tadi juga mengatakan pengikut Dajjal 70.000 Yahudi juga dari Iran, juga dari Isfahan. Maka ya
Jangan kita itu berbicara nanti. Sudah yang sekarang ini aja. Kok pengikut kok kita katakan dari Iran. Mungkin dari banyak orang bangsa-bangsa di dunia ini juga banyak menjadi pengikutnya Dajjal kemudian hari nanti. Ya mudah-mudahan kita tidak gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak sampai menemui Dajjal dan meninggal husnul khotimah dalam kondisi iman dan Islam sebelum datangnya Dajjal. Itu Ibu sekalian, dan kita kembali pembahasan kita. Ini mohon maaf kita berbicara sedikit tentang politik global karena kita berbicara hadis tentang masalah kursan ini tadi. Jadi kata Nabi, hadisnya sahih, apabila kalian melihat bendera-bendera hitam muncul dari Khurasan, maka ikutilah dia adalah Imam Mahdi. Kapan ini kejadian? Nanti menjelang hari kiamat. Sebagaimana tadi, kapan itu pengikut Dajjal dari Iran itu akan muncul dari Isfahan itu? Nanti menjelang hari kiamat. Karena Dajjal, Imam Mahdi dan Nabi Isa ini beriringan. Nabi Isa dan Imam Mahdi itu bareng. Entah Nabi Isa dulu atau Imam Mahdi dulu, kayak Imam Mahdi dulu yang turun. Kemudian ketika subuh hari Imam Mahdi mau mengimami sholat, Nabi Isa turun. Terus Nabi Isa disuruh jadi imam, nggak mau. Kamu lebih berhak jadi imam daripada saya, kata Nabi Isa seperti itu. Sezaman. Dan yang membunuh Dajjal nanti juga Nabi Isa. Artinya Dajjal, Nabi Isa dan Imam Mahdi itu akan hidup sezaman. Nanti menjelang hari kiamat. Gitu loh. Oke, Ibu sekalian, itu hadis yang semacam prediksi atau bisyarah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan terjadi di kemudian hari. Hadis 649. Idza ra'aitumur rajula asfarul wajhi. Apabila kalian melihat seseorang yang asfarul wajhi, kuning pada wajahnya, min ghairi maradin, tanpa ada sakit, wala ilatin, dan tanpa ada cacat, gak sakit, bukan karena cacat kulit, fadzalika, maka demikian itu min gisil, karena sebab hishi itu tipu dayanya lil Islam, kepada Islam, fi qalbihi, dalam hatinya. Hadis ini dhaif. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan la aslalah, hadis yang tidak ada asal muasalnya. Tapi Ibu sekalian, paling tidak hadis ini menjadi sebuah pelajaran berharga bahwa tipu daya, kepura-puraan, kemunafikan itu tidak bisa ditutupi, akan selalu muncul di permukaan. Meskipun hadis ini mengatakan orang yang nipu agama, orang yang munafik, kayaknya dari luar orangnya baik, tapi ternyata di dalamnya dia adalah munafik, menyimpan banyak dendam kepada Islam. Itu tidak akan bisa ditutup-tutupi. Rasulullah mengatakan di sini ada warna kuning dalam mukanya, katanya seperti itu. Dan seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak terlalu detail membahas ke sana. Yang jelas intinya hadis ini mengatakan kepura-puraan itu tidak bisa ditutup-tutupi. Kepura-puraan itu akan selalu terbuka. Kemunafikan itu akan selalu terbuka di permukaan, apapun bentuk tandanya, bagaimana cara Allah mengungkapkannya, pasti akan ada. Itu. Konon ada yang mengatakan nanti di akhir zaman, gitu kan ya. Di akhir zaman itu semuanya akan tampak cetok, welo-welo, akan tampak. Kelakuan-kelakuan manusia itu akan tampak semuanya. Orang mukanya ini kuning berarti dia munafik, dia itu benci terhadap Islam gitu. Di akhir zaman, wallahu a'lam. So, karena di akhir zaman nanti, di era-era Imam Mahdi, di era-era Nabi Isa itu, dunia itu sudah mengalami keajaiban yang luar biasa. Dunia saat dipimpin oleh Imam Mahdi, tidak ada binatang yang buas, tidak ada harimau yang buas memusuhi manusia, menerkam binatang yang tidak ada ular berbisa. Karena sampai begitu makmurnya dipegang kepemimpinan oleh Imam Mahdi. Dunia makmur di zaman itu.
Aneh memang. Kalau kita lihat sekarang, mana ada ular yang tidak berbisa, mana ada harimau yang tidak menerkam, kan gitu. Tapi di zaman itu tidak ada yang mustahil. Begitu juga di akhir zaman nanti, ketika perang antara kelompok umat Islam dengan orang Yahudi di akhir zaman, tumbuhan-tumbuhan, benda-benda bisa ngomong semuanya. Di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah, kan gitu. Benda bisa ngomong di akhir zaman. Dan banyak lagi. Di akhir zaman juga ada orang beriman bisa melihat di wajahnya Dajjal ada tulisan kafar, kafir gitu kan. Ya, dunia dalam kondisi lain daripada yang sekarang. Allah menambahkan yang aneh-aneh memang. Lah bisa jadi hadis ini juga akan muncul nanti menjelang hari kiamat kalau hadisnya benar. Tapi sementara hadis ini dhaif. Digambarkan buah gede-gede, melebihi kualitas dan besarnya buah yang sekarang ada ini. Banyak hadis zamannya menceritakan seperti itu. Orang mau sedekah emas saja nggak ada yang mau menerima, saking kaya-kayanya mereka. Kalau sekarang kan, kalau sedekah emas, sedekah 10.000 banyak yang nyari. Sholat taraweh setiap datang dapat 20.000. Nggak ada masjid yang sepi, kan gitu. 20.000. Nah nanti di akhir zaman ketika sudah kondisi makmur, orang kaya-kaya mau sedekah emas 1 kilo 2 kilo gak ada yang mau terima. Lah saya sudah punya sendiri, saya sudah kaya, ngapain terima dari kamu gitu. Di akhir zaman kondisi memang alam dunia sudah berbeda, berubah menjelang hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. 650 Idza rojafa qalbul mu'min fi sabilillah, apabila rojafa bergetar qalbul mu'min, hatinya orang beriman, fi sabilillah, di jalan Allah. Tahatat itu berguguran, khotoyahu, dosa-dosanya, kama sebagaimana ya tahatu, berguguran, rontok, izkul nahlati, daun keringnya kurma atau pelepah-pelepah kurma yang kering-kering kena angin kemudian rontok. Hadisnya hadis hasan. Ibu sekalian, hadis ini berbicara tentang perjuangan fisabilillah, utamanya perang. Perang membela agama Allah, itu namanya jihad fisabilillah. Orang yang dalam perang itu pasti mengalami sebuah kondisi yang menegangkan, menakutkan. Itu pasti. Perang, wedi mati, takut mati, itu manusiawi. Ada suara ledakan dor, takut, ya, manusiawi gitu ya. Tapi ketahuilah, kata Nabi, setiap denyutan jantung, setiap getaran hati karena takut, itu akan melebur dosa, menggugurkan dosa sebagaimana gugurnya daunan saat terbawa oleh angin, berguguran dosa-dosanya. Ya, inilah hebatnya pahala jihad fisabilillah. Dia dalam kondisi ketakutan sekalipun, asal tidak lari loh ya, asal tidak lari dari medan perang, maka selama dia dalam kondisi ketakutan itu melebur dosa besar. Kalau lari dosa besar. Sudah dalam kecamuk perang, ada berhadapan dengan musuh lalu lari, boleh minta perlindungan temboknya misalkan, dosa besar. Watawal yawmaz zahfi, lari dari medan perjuangan pertempuran itu dosanya besar, termasuk 7 dosa besar. Sudah, kalau sudah masuk ke medan perang, apapun kondisinya kok terus masuk, terus mati syahid. Nggak mati alhamdulillah, jadi masa ada kehidupan lagi. Matinya syahid, nggak boleh mundur. Itu yang Rasulullah SAW tanamkan dalam jiwanya para sahabat, sehingga mereka tidak gentar dalam perjuangan dalam jihad. Takut lumrah, manusiawi, tapi setiap ketakutan inilah akan menggugurkan dosa-dosanya dalam jihad perang. Kita
kita bawa kepada jihad ceramah bagaimana di atas mimbar gemetar ketakutan gitu ya. Ya, disuruh untuk ngisi khutbah gemetar. Jihad juga ya, insya Allah jihad mudah-mudahan betul-betul menebus dosa juga lah. Demam panggung. Demam panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan jihad juga Pak. Iya, bisa jadi. Mudah-mudahan Allah menjadikan itu bagian dari pelebur dosa juga. Jadi kata orang, ngomong mah gampang. Siapa bilang ngomong gampang? Coba sampai ngomong di atas mimbar itu dengan 500 jamaah di Masjid Darussalam. Belum tentu punya nyali ke sana. Dan nyiapkan tag banyak banget, gak kebaca semua. Buat apa? Hilang semua. Untuk sambutan RT aja kadang gemetaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak segampang itu ngomong di hadapan publik itu. Siapa bilang ngomong gampang? Enggak, di kampung-kampung itu kan biasanya kalau ada orang manten itu kan harusnya yang pasrah itu keluarganya, atau manten itu kan sebaiknya yang menikahkan bapaknya gitu kan. Ternyata ya tidak semua bapak itu mampu untuk berbicara. Tidak semua bapak itu kuat megang mic. Bisa terima megang mic. Saya nikahkan putri saya. Gitu. Makanya pasrah lah ke Pak Penghulu pun. Silakan Pak Penghulu sampai nikahkan putriku, wis pasrah gitu. Sebaiknya bapaknya, sebaiknya. Yang pasrah manten itu sebenarnya juga sebaiknya keluarga. Tapi akhirnya nyuruh orang biasa megang mic, Pak Lurahnya atau tokoh masyarakat di situ siapa yang bisa gitu kan. Itu. 651 idza radatta 'ala sa'il, apabila kamu itu radatta itu mengembalikan atau ya menolak 'ala sa'il atas peminta-minta salasan 3 kali, falam dan tidak yadhab dia pergi, fala ba'sa maka tidak mengapa, an bahwasanya tazburahu kamu menghardiknya. Menghardik itu apa? Membentaknya gitu. Hadis dhaif juga, tapi ini ajarannya bagus. Ada orang minta-minta, sudah kita kasih nih misalkan 1.000 rupiah, masih kurang, minta lagi sampai 3 kali. Kata Nabi dalam hadis dhaif ini, fala ba'sa maka tidak mengapa bagi kamu untuk membentak dia. Ingat, pergi. Kalau enggak tak sotos kamu misalkan, dihardik begitu. Kalau sudah berkali-kali dikasih tahu untuk segera pergi, tidak pergi, boleh. Loh kan bertentangan dengan ayat An-Duha ayat 10 itu, wa ammasa ila falatanhar, adapun orang yang meminta maka jangan kamu hardik. Ada orang minta-minta pengemis, jangan kamu bentak. Kasihlah kalau kamu punya. Kalau enggak ya sudah, bilang yang baik-baik. Jangan pernah diusir itu peminta-minta. Tuh sekalian, kalau yang minta-minta punya akhlak, punya moral, punya hati, gak apa-apa, jangan dibentak. Silahkan perlakukan secara manusiawi. Tapi kalau yang minta-minta itu maksa, gak punya akhlak, gak punya moral, kasih 2.000 minta 5.000, 5.000 minta 10.000, 10.000 cek kurang, besoknya minta 50.000, kurang ajar itu. Ya sambel loh uang itu. Gitu, kurang ajar. Boleh untuk dibentak. Gitu. Sekarang minta, nanti sore minta lagi, nanti malam ketemu minta lagi, besok pagi ketemu minta lagi, kurang ajar apa seperti itu. Bentak saja.
Sahabat saya yang biasanya lewat sini itu. Ya, kemarin sore lagi ketemu saya di depan ini mokel, minum Coca-Cola, tak bentak. Ora poso. Tak gitu kan. Ustazah minta duit, saya kan ustazah. Lari saya, enggak mau ngasuh orang, enggak poso. Enggak lari. Lah, begitu itu Bu. Jadi kalau pemintanya kurang ajar yuk bentaan. Tapi kalau pemintanya itu baik, santun, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, kasih 2.000, diterima dengan senang hati, merunduk-merunduk, doakan yang terbaik buat orang yang memberi. Ini perlakuan dengan baik. Besok minta lagi, kasih aja nggak apa-apa. Itu. Tapi kalau orangnya kurang ajar yuk bentaan, nggak masalah. Oke. Lakonan juga ibu sekalian, hadis ini juga dimaknai sebagai thalibul ilmi, sebagai santri yang dia itu mengguru kepada kiai, kepada ahli agama. Tanya satu persoalan, dijawab. Kali pertama dijawab. Tanya lagi dari persoalan yang sama. Tanya lagi persoalan yang sama. Tujuannya untuk apa? Untuk mendebat, ngajak debat. Lah, orang yang seperti ini bentak saja. Santri kurang ajar jenenge ini. Namanya santri kurang ajar ini seperti ini. Tanya, dijawab. Bla 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 bla, detail jelas. Menanyakan lagi karena nggak terima dengan jawaban yang itu. Bertolak belakang dengan apa yang mungkin sudah dia kerjakan selama ini gitu kan. Nanya lagi. Bahkan memberikan kritikan atau memberikan jawaban lain gitu kan. Kurang ajar kayak gitu. Bentak saja biar dia pergi. Konon seperti itu. Ada sebuah hadis, ada sebuah riwayat begini, idza qa'ada ahadukum ila akhihi, apabila duduk di antara kalian kepada saudaranya, falyas'alhu tafaquhan, tanyalah kepada temannya, kepada orang berilmu itu karena belajar. Tafaquh fil ilmi, belajar. Wala yas'alu ta'anutan, dan jangan bertanya karena menentang, mendebat. Jangan. Kecuali memang forumnya forum debat, forum diskusi, bahsul masail gak apa-apa. Tetapi kalau forumnya ini memang tanya, tujuannya tanya yang tanya saja, jangan bertujuan untuk berdebat. Itu apalagi dibenturkan dengan ustaz yang lain. Tapi kata ustaz yang ini boleh tak? Kurang ajar ngono iki arek iku. Kalau seperti itu sudah. Kalau kamu itu sudah pro dengan pendapat yang sana, sudah ditelan saja, diambil saja yang sana, jangan tanya sini, apalagi dibentur-benturkan dengan pendapat orang lain seperti itu namanya santri kurang ajar. Kecuali kalau memang tujuannya forum debat, bahsul masail, di dalam kitab ini begini Pak, perkataan ulama ini begini Pak Ustadz, balas boleh. Tapi kalau memang tujuan itu nyantri, kita itu status kita, level kita itu masih bodoh, nyantri kepada orang yang lebih alim, sudah terima, dengarkan apa yang disampaikan oleh dia. Nah nanti mungkin di lain forum bisa diskusikan lagi, Pak jangan kemarin menyampaikan begini dan begitu. Tapi ketika saya buat kitabnya ini ternyata begini, nggak boleh, nggak masalah seperti itu. Diskusi santai, dialog, bermutolaah itu boleh. Tapi kalau tujuan untuk mendebat, tidak hormat, untuk mengalahkan, untuk mencari menang sendiri, itu yang tidak boleh. Maka hardiklah dia. Konon seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. 652. Idza raqiba ahadukum, idza wabila raqiba, menaiki ahadukum seorang kalian adabah, kendaraan zaman dulu itu kan onta. Falyahmilha, maka naikilah dia ala atas maladhihi, sesuai kenyamanan dia. Fa inallahu ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yahmilu, memberikan beban, memikulkan alal qawi, atas yang kuat, wa dhaif, dan yang lemah. Azil dhaif juga. Jadi hadis ini mengajarkan kita sebagai manusia untuk berperilaku kehewanan, kan perilaku berkeperimanusiaan gitu kan, berperi kehewanan.
Kalau naik unta, naik kuda, binatang-binatang yang biasa dipekerjakan oleh manusia, binatang-binatang yang biasa dijadikan tunggangan oleh manusia termasuk sapi dan kebo, itu ya sesuai dengan kadar kemampuan dan kekuatan mereka. Jangan mentang-mentang ini kan sapi, nggak punya rasa capek, kuat ya, ditumpui dengan barang yang banyak. Jangan. Dia juga punya hati, perasaan, nangis nanti dia. Allah saja itu memberikan beban kepada yang kuat dan yang lemah. Artinya yang kuat ya dikasih porsi sekian, yang lemah dikasih porsi sekian sesuai dengan kadar kemampuannya kok. Lah masuk kita manusia itu kok sewenang-wenang kepada binatang. Allah saja itu memberikan porsi beban kepada binatang-binatang, kepada manusia sekalipun juga itu sesuai dengan porsi kemampuannya kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada manusia kecuali sekadar kemampuan yang dia punya. Nah manusia kok jahatnya ngasih tugas kepada binatang seenaknya dewi, dipenuhi itu punuknya unta dengan barang yang sangat banyak. Itu kasihan binatangnya, nangis itu binatangnya. Kan ada sapi yang nangis, unta nangis gitu kan ya. Mereka juga punya rasa capek gitu. Idza apabila raqibatum kalian itu mengendarai hadhil bahaim binatang-binatang ini, tunggangan-tunggangan ini, al-ujma yang bisu. Kalian itu mengendarai binatang yang bisu, gak bisa ngomong. Masih dikasih beban yang sangat berat, binatangnya tetap diam. Fanju, maka berhentikanlah, istirahatkanlah alih atasnya, atau cepatkanlah, bisa diartikan seperti itu. Faidah maka apabila kanat adalah dia itu sanatan, kemarau, fanju maka cepatlah dalam berjalan. Wa alaikum dan atas kalian bil biljah. Biljah itu perjalanan di malam hari. Fa inna ma sesungguhnya dia itu yatwi Allah, melipatnya Allah. Hadis ini masih berbicara tentang bagaimana memperlakukan binatang tunggangan, Bu. Kata Nabi, kalian itu wahai manusia mengendarai binatang yang bisu. Tungganganmu itu bisu, gak bisa ngomong. Dikasih beban berat seberat apapun, ya namanya sapi, namanya unta, ya diem aja. Gak bisa ngomong abot, gak bisa ngomong gitu. Gak bisa bilang capek, gak bisa. Dia bisu. Kalau yang bisa capek kan anak panjenengan, suruh nyapu sebentar, capek Bu. Suruh kura-kura sebentar, capek Bu. Belajar hafalan moh capek Bu, gitu. Itu anak manusia gitu. Tapi kalau binatang nggak punya kemampuan untuk ngomong, untuk mengeluh, aduh pegel punggungku mak, aduh mak tepos, capek saya mak, dan seterusnya, nggak bisa ngomong. Karena dia nggak bisa ngomong, maka perlakukan dia secara baik, secara ya sekedar kemampuan dia, keperihewanannya itu loh ditampakkan gitu. Kasihani dia. Ikan sudah 3 hari nggak dikasih makan, dia juga bisu, nggak bisa teriak-teriak lapar, mama masakkan mie, telur, godok, nggak bisa. Dia ya cuma diem tok. Laparnya terlalu laparnya merenggut nyawa dia lama kelamaan, busung lapar nanti kan. Lah begitu juga ketika berjalan pakai unta, pakai kendaraan-kendaraan dari binatang ini di musim kemarau, yuk melakukan ini cepat, jalannya yang cepat. Kenapa? Kemarau panas. Kita saja ketika di cuaca yang panas, nyabrang dari sini ke sana aja, buru-buru nyabrangnya, lari. Kenapa? Karena panas. Binatang juga sama, ketika diajak jalan dia merasakan panas. Kalau jalannya cepat aja biar segera nyampe. Kalau butuh istirahat, istirahatkan. Butuh minum, kasih minum. Kira-kira nih, kalau ngasih makanan dan minuman binatang dapat pahala nggak? Dapat Bu. Setiap rotobin, setiap binatang, setiap makhluknya Allah yang punya hati, yang punya jantung, artinya yang hidup,
lalu kita berperilaku baik kepada dia, maka itu dihitung pahala. Ngasih semut ini gula, pahala. Semut itu makhluknya Gusti Allah, setrika ke semut, pahala. Ngasih tikus itu roti misalkan, pahala. Ngasih nyamuk, donor donor darah yang nyamuk gitu ya. Hama itu Bu, hama nyamuk itu. Masa kita mengikhlaskan diri saya digigit sama kucing, digigit sama tikus? Kan enggak juga, hama itu buang gitu. Masa saya mengikhlaskan diri saya digigit sama anjing, dimakan sama harimau? Kan enggak. Kalau hama buang. Sedekah tubuhku kepada harimau, kan enggak mungkin juga. Kalau binatang mengganggu boleh kok dibunuh kok. Tikus, ular itu malah perintahnya dibunuh. Cecek gitu dibunuh. Semut kalau gigit bunuh. Kalau dia ganggu di makanan-makanan kita diusir. Kalau membunuh, bunuhlah yang menggigit itu saja. Jangan dibunuh sarang-sarangnya. Ada seorang nabi zaman dulu, entah siapa namanya, dia itu tidur di bawah pohon, lalu digigit sama semut. Kesakitan dia. Dia pergi ngambil api yang dinyalakan di atas obor. Lalu dia membakar semut ini sak rumah-rumahnya, sak pohon-pohonnya. Takut sama Allah. Yang gigit kamu itu cuma satu butir. Kenapa kamu harus membunuh semua semut? Sak sarang-sarangnya, dia takut sama Allah. Ada hadis yang menceritakan seperti itu. Jadi bunuhlah semut yang menggigit kamu, yang mengganggu kamu. Selanjutnya wa alaikum biduljah fa inna ma yatwihallah. Kalian atas kalian biduljah. Duljah itu apa? Perjalanan di malam hari. Artinya kalau mau melakukan perjalanan jauh itu lakukanlah di malam hari. Mengapa kata Allah, kata Nabi di sini, di malam hari itu Allah melipat bumi menjadi lebih pendek. Katanya seperti itu dalam hadis ini. Kalau mau melakukan perjalanan jauh, safar jauh, lakukanlah di malam hari. Karena malam hari itu Allah memendekkan bumi. Awalnya sekian, jadi sekian gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya Allah memendekkan? Bisa jadi kalau pengalaman-pengalaman yang sudah perjalanan di malam hari itu sepi. Karena sepi maka bisa ditempuh dengan kecepatan tinggi, cepat nyampe. Lah apalagi tidur. Sing nyope iki tidur dari Kamal tidur. Melek maghrib dari sini. Tidur. Bangun-bangun subuh sampai Jakarta. Kayak ngimpi. Iya kan jenengan naik bis jurusan Jakarta Madura itu Bu. Maghrib dari sini, nanti mari subuh di sana. Iya. Apalagi tol terus sekarang tol terus, enak banget jalannya. Jadi memang yang kita rasakan ketika kita berjalan di malam hari itu memang rasanya lebih cepat. Rasanya lebih cepat. Wallahu a'lam bishawab. Katanya Allah Subhanahu wa taala itu melipat bumi sehingga jarak tempuhnya lebih cepat. Itu wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara ngelipatnya Allah yang Maha tahu, tapi kenyataannya kita melakukan perjalanan di malam hari juga lebih cepat. Loh, karena nggak ada keramaian Mas, ya bisa jadi itu cara Allah melipatnya. Oh, karena kita tidak terganggu melihat pemandangan kanan kiri, sehingga kita fokusnya ke depan saja sehingga cepat. Ya bisa jadi itu cara Allah untuk melipat bumi. Kalau siang hari kan melihat banyak pemandangan, oh ada gunung sana, kendaraannya dipelankan, melihat pemandangan dulu. Oh ada orang jualan ini, sambil memantau, sambil melihat, oh ada yang cocok, mampir dulu. Jadi seperti itu. Oh ada kecelakaan, alhamdulillah, melihat dulu, memperhatikan dulu, dan seterusnya. Sehingga itu membuat lambat. Tapi kalau malam hari nggak ada gangguan apa-apa, langsung bablas, terus cepat. Yang biasanya 6 jam ke Solo menjadi 4 jam misalkan. Ya bisa jadi kejenuhan, itu yang membuat lambat. Memang jenuh.
Nyemplung soalnya kasihnya. Cukup Bu, jam 11. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 9 nanti di tap itu di gini loh. Di tap itu di gini. Aku juga baru tahu. Ya ini nanti ada love-nya itu loh. Love-nya ini akan menjadikan algoritma kita tinggi. Ini love saya ini sudah 1000 yang love ini Bu. Yang ini love ini. Ini menaikkan TikTok kita ke permukaan. Saya juga nggak tahu kok, baru tahu dari teman-teman SMA kemarin ini. Makanya kan sering orang live itu tap di tap layarnya katanya gitu kan. Iya. Yang butuh pertanyaan, yang ada komplain silakan disampaikan.